Selamat datang di kanal bola kalian, tempat di mana fakta bertemu semangat. Di video ini, kita bahas kabar terbaru Timnas Indonesia mulai dari strategi rotasi Kluivert lawan Jepang, kondisi fisik pemain yang jadi sorotan, sampai regulasi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan kemana-mana, karena semua fakta penting ada di sini. Di video kali ini, kalian bakal dapetin 3 bahasan penting. 1. Rotasi pemain yang disiapkan Patrick Kluivert untuk lawan Jepang dan siapa aja pemain kunci yang bakal balik ke lapangan. 2. Kondisi fisik skuad Garuda yang dikhawatirkan masih jadi masalah serius. 3. Dan yang paling penting, format putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Indonesia udah lolos, tapi perjuangan belum selesai. Pertandingan lawan Jepang memang gak lagi menentukan posisi. Tapi, bukan berarti Indonesia bakal main setengah hati. Pelatih Patrick Kluivert secara terbuka membuka kemungkinan melakukan rotasi pemain. Lawan Jepang, meski sudah tak menentukan klasemen, tetap jadi laga penting buat mental dan evaluasi tim. Kluivert menyebut, mungkin ya, mungkin, rotasi. Itu belum pasti. Tetapi saya berpeluang besar melakukannya, ucapnya dikutip dari ESPN Asia. 2 pilar utama, Martin Paes dan Marcelino Ferdinand, sudah bisa dimainkan lagi setelah absen lawan Cina karena akumulasi kartu. Tapi, Ivar Jenner justru harus absen karena terkena sanksi yang sama. Jadi, laga lawan Jepang ini bisa jadi ajang eksperimen, tapi juga pemanasan serius menuju putaran keempat. Dalam laga lawan Cina, ada satu hal yang cukup mencemaskan. Fisik pemain timnas terlihat drop di menit akhir. Nama-nama seperti Yakob Sayuri, Ricky Kambuaya, dan bahkan sang kapten Jai Idze sempat mengalami kram otot dan harus dirawat di lapangan. Hal ini disorot oleh analis sepak bola nasional, Erwan Hendarwanto. Kebugaran fisik harus jadi fokus utama, karena permainan menurun di menit akhir dan awal babak kedua, katanya. Selain itu, transisi dari menyerang ke bertahan juga masih lemah. Banyak pemain terlambat turun untuk bertahan, bikin lini belakang keteteran. Dan kalau ini terjadi lawan Jepang, bisa berbahaya banget. Timnas Indonesia sudah memastikan tempat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tapi perjuangan belum selesai, justru baru dimulai. Mulai Oktober 2025 nanti, akan ada 2 grup kecil berisi 3 tim hasil peringkat 3 dan 4 dari grup putaran ketiga. Dan hanya juara grup yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Runner-up, masih harus bertarung di putaran kelima alias playoff. Formatnya pun ketat. Hanya 2 pertandingan per tim. Sistem round robin 1 kali pertemuan. Venue terpusat, kemungkinan di Qatar atau Arab Saudi. Tim-tim yang sudah dipastikan lolos ke babak ini bersama Indonesia adalah Irak, Qatar, Uni Emirat Arab. Dan tentu, masih ada 2 negara lain yang akan menyusul tergantung hasil laga terakhir grup C dan grup lainnya. Dengan sistem ini, 1 kekalahan aja bisa jadi akhir mimpi menuju Piala Dunia. Jadi nggak ada ruang buat lengah. Kita udah masuk ke fase krusial, di mana kualitas, konsistensi, dan strategi semua diuji habis-habisan. Menurut kalian, siapa yang paling pantas dimainkan lawan Jepang? Marcelino? Atau coba berani mainin Beckham Putra lebih awal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe kalau kalian pengen terus dapat update penting dan analisis tajam seputar timnas. Kita dukung Garuda sampai ke panggung dunia. Ayo buktikan, kalau kita bukan cuma ikut, tapi siap bersaing.